sempat saya publikasi mengenai kerajinan itu Pak. Iya. Apakah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memang tidak ada bantuan seperti penambahan modal usaha Pak? Sebenarnya produk kerajinan yang rotan kemarin yang dikatakan itu sudah ada sejak tahun 2000-an, ya kan? Dan pada masa itu produk sangat banyak dan diminati oleh masyarakat juga banyak, sehingga bisa seperti viral lah, karena memang produk rotan itu kan berbeda dengan produk-produk olahan yang lainnya. Nah, itu sudah kita pernah kasih bantuan peralatan pada tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu sudah kita kasih bantuan peralatan, dan bahkan kita melakukan studi banding ke sentra IKM rotan di Cirebon. Nah, itu mereka sudah kita ajak kerjaan pelatihan, dan kemudian terakhir 2018 kita kerjasama dengan Kementerian Ekrab mengadakan BIMTEK pengembangan produk rotan. Nah, dari itu setelah mendapat pembinaan dan benar-benar banyak yang berkembang menjadi produk seperti kursi tamu, ya kan? Kemudian ada meja, kemudian ada produk rumah tangga. Nah, kendalanya ini di pertanian ini adalah persaingan produk sejenis rotan. Kenapa? Bahan baku mereka kan agak susah mereka dapatkan. Ya, masih beli itu. Masih beli, dan masuk ke dalam hutan. Nah, makanya saya bilang tadi di acara lintas dialog intra tadi itu, bahwa kami juga perlu dukungan dari OPD yang lain. Dalam hal ini mungkin di pertanian dan perkebunan. Kenapa? Supaya mereka membudidayakan rotan ini, sehingga apabila budidaya rotan ini sudah berkembang maju dan sudah berkembang pesat, ini akan tidak menutup kemungkinan bahan bakunya jadi murah dan tidak sulit untuk mendapatkan. Dan dengan ini otomatis juga harganya juga akan bersaing. Karena kalau itu tidak ada dan sulit untuk mendapatkan itu maka harga kita akan kalah bersaing dengan di luar, pasti. Karena apa? Harga rotan kita mahal. Betul, biaya produksi juga mahal. Nah, makanya kami nanti juga berusaha untuk menggandeng mungkin ada semacam investor lah yang mungkin bisa untuk memberikan bantuan, atau mungkin membuka semacam usaha mebel lah ya, semacam untuk rotan. Tapi ya itu tadi tetap harus ada ininya, harus ada budidaya dulu. Nah, ini mungkin harus duduk di semeja dulu dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bagaimana ini, apakah rotan bisa dibudidayakan di daerah kita atau bagaimana caranya, sehingga masyarakat yang menanam itu tuh tidak memikirkan pemasaran, mereka hanya menanam saja. Nanti sudah ada yang menampungnya untuk membuat olahan tersebut. Nah, itu. Lalu untuk pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Kan sejauh ini pemasaran kita masih sangat terbatas nih Pak. Apakah tidak bisa dibantu untuk upaya pemasaran mungkin sampai ke ibu kota provinsi begitu Pak? Untuk pemasaran kan tidak hanya kita harus ke provinsi, tapi itu sudah bisa melalui pasar digital, artinya bisa melalui Instagram, bisa lewat Facebook, Twitter. Nah, produk-produk olahan dari rotan ini sudah kita pasarkan juga melalui IG, baik itu IG pribadi maupun IG kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk, sehingga masyarakat di Tanjung Pinang bisa tahu, oh ini produk rotan dari Natuna ya, oh berapa. Cuma itu dari kendala tadi itu, begitu kita tanya harga, kok jauh ini ya. Jadi kita bilang bahwa memang produknya agak berbeda. Berbedanya mungkin dari segi ciri khasnya. Nah, ciri khas ini kan tidak bisa kita hargai berapa. Nah, itu kita bisa alihkan ke situ. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat memang dari segi bahan baku yang memang kita agak kendalanya di situ. Kalau pemasaran, insya Allah kita sudah kita pasarkan, baik itu melalui pasar digital maupun dari mulut ke mulut. Apalagi kalau ada teman-teman yang datang ke rumah kan dia akan melihat tuh, kan di rumah saya juga ada juga yang produk rotan itu kan, dan dikatakan ini dari mana nih, ini dari sini. Nah, itu salah satu pemasaran yang dari mulut ke mulut tadi itu kan. Baik, Pak, kemarin dalam rapat evaluasi 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kan Wakil Bupati dan Bupati juga minta agar sektor UMKM lebih diperhatikan, ditingkatkan. Nah, apa saja nih Pak program untuk dapat meningkatkan sektor UMKM ini Pak? Beberapa hal program yang bisa kita munculkan adalah satu itu mendorong agar pelaku UMKM ini berani untuk berinovasi. Dari gini, untuk berani berinovasi ini kan mereka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mereka bisa untuk melakukan koordinasi ke kita, kemudian ke Dinas Pariwisata, dan juga melalui BUMDes. Karena BUMDes ini juga kita berharap bisa membuat masyarakat desa ini melek teknologi. Karena apa? Karena dengan revolusi industri 4.0 ini, jadi itu semua sudah serba digital. Nah, jadi dengan adanya ini
maka pelaku UMKM itu sudah bisa mendunia sebenarnya kalau mereka sudah menguasai teknologi ini. Nah, ini kita perlahan, makanya perlu pendampingan, terus perlu capacity buildingnya perlu kita tingkatkan juga ke mereka. Nah, itu salah satu. Yang kedua, mereka juga selain ini mereka juga harus kita dorong untuk berani tidak hanya satu produk saja yang mereka lakukan, tapi beberapa produk. Dan yang ketiga, mereka kalau bisa kita jadikan satu dari UMKM yang banyak ini, kita jadikan satu wadah yang namanya koperasi. Karena apa? Di Kementerian Koperasi itu ada namanya BLU, Badan Layanan Usaha. Nah, di situ mereka akan memberikan bantuan modal. Kenapa? Kalau dari koperasi ini ada sekitar 50 anggotanya. Dari uang simpan pinjam yang wajib dan yang sukarela itu sudah berapa mereka punya modal. Taruhlah mereka punya simpanan wajibnya itu 5.000 satu orang. 5.000 kali sekian sudah berapa kan? Jadi kalau mereka minjam dapat bantuan modal sekian, itu mereka bisa balikkan lagi. Nah, itu yang diharapkan dari Kementerian Koperasi itu agar UMKM yang banyak-banyak ini bisa jadikan satu, tidak usah semua banyak gitu. Berarti ini ada juga berarti koordinasi dengan dinas lain dalam upaya seperti pengalihan dari simpan pinjam perempuan begitu Pak, yang bisa, PNPM ya? Bisa. Jadi makanya kalau bisa dibilang semua OPD ini adalah Disperindak. Jadi tidak hanya Disperindak saja yang OPD-nya yang menangani khusus. Jadi apa? Maksudnya apa? Bukan artinya mereka ini benar-benar Disperindak juga, tidak. Tadi mereka juga punya semacam kegiatan yang mendukung untuk program-program yang ada di Disperindak. Yang pariwisata, semua OPD adalah pariwisata. Kenapa? Kalau pariwisata satu destinasi tidak ada jalannya, tidak didukung oleh ini kan tidak bisa. Nah, begitu ya pemasaran kami kalau tidak ada transportasi dari Dinas Perhubungan bagaimana? Kemudian dari Kominfo untuk akses digitalnya gimana? Nah, itu makanya itu yang kita harapkan. Jadi kalau itu kita sudah bisa berkolaborasi bersinergi, insya Allah kita bisa membantu untuk pelaku-pelaku UMKM itu melakukan pemasarannya. Nah, yang tercepat atau yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini apa Pak yang bisa direalisasikan? Kami yang waktu dekat ini adalah fokusnya adalah untuk meningkatkan kemasan yang kami perlukan. Karena ini setelah saya teliti dan saya lihat dengan sendiri, itu kita dari segi rasa tidak kalah, bahkan kita punya lebih rasa. Itu saya kemarin waktu dinas ke Provinsi Bali, saya melihat di pusat oleh-oleh mereka itu, saya rasakan rasanya jauh berbeda, artinya rasa ikan mereka tidak terasa, tapi kalau kita punya kerupuk ikan terasa. Nah, menang mereka adalah di kemasannya. Jadi kemasannya ini yang harus kita benahi. Nah, untuk kedepannya memang kemasan ini yang harus kita ini kan, itu satu. Yang kedua, mungkin kami akan berkolaborasi dengan pariwisata untuk buka geria oleh-oleh selain yang ada di Dekranasda. Karena banyak wisatawan itu mereka kadang-kadang lupa untuk beri malam, beli oleh-oleh hingga pagi nggak bisa lagi kan. Nah, kita berharap nanti kalau geria itu kita buka jam 6 pagi sudah terbuka, jadi mereka bisa beli, nggak takut nggak bisa beli oleh-oleh gitu. Biasanya kalau geria oleh-oleh ini kan lebih banyak, lebih mudah diakses, dijangkau oleh masyarakat atau pengunjung dari luar tuh di daerah-daerah seperti mungkin stasiun, bandara gitu Pak. Nah, kemarin kan kalau tidak salah ketika peresmian bandara sudah pernah ada. Nah, itu memang kendalanya memang koordinasi ke yang pemangku wilayah di situ yang mungkin belum ini ya. Nah, mungkin memang itu yang harus kita ini, karena nanti juga kan dengan ada pembukaannya PLBN, nah kita harapkan itu kita punya counter juga di situ, sehingga nanti baik masyarakat kita maupun masyarakat dari Malaysia yang datang itu singgah ke pelabuhan, oh ada oleh-oleh di sini, karena informasinya juga mereka menyenangi semua oleh-oleh kita itu, cuma karena mereka keterbatasan mereka untuk membawa ke sana kan nggak mungkin kan. Nah, jadi makanya itu kita berharap nanti di PLBN juga ada counter untuk oleh-oleh, dan tidak hanya di Disperindak saja. BPMPD boleh, kemudian dari pariwisata silakan. Ya Pak, kembali ke masalah bantuan bagi usaha mikro itu Pak. Kalau saya lihat di lapangan bahwa banyak pelaku usaha mikro, dalam hal ini ibu rumah tangga Pak, terjebak dengan pinjaman rentenir ini Pak. Nah, dapatkah mereka ini difasilitasi atau diberi wadah untuk dapat memiliki tempat untuk melakukan pinjaman modal usaha begitu Pak? Sebenarnya kita kan ada bantuan pemerintah, itu baik itu KUR maupun dari bantuan yang lainnya. Untuk yang KUR ini kan ada yang 6% dari pemerintah, kemudian ada yang dari provinsi bahkan 0%, ya, jadi tidak perlu bayar bunga. Nah, itu memang
kalau mereka mempengen itu, kita fasilitasi satu. Yang kedua, kita lakukan pendampingan. Kenapa? Kalau kita tidak dampingin, dia akan lari lagi larinya. Nah itu yang cuma kadang-kadang kan begini, kita nggak bilang masyarakat tidak ini. Kadang-kadang perlu kita rubah mindset dari masyarakat. Jangan sudah dapat pinjaman mereka langsung menghilang gitu. Iya, Nah, betul. ya juga harus kembali ke induknya, maksudnya Ada ke tanggung kita, jawabnya. ada tanggung jawabnya. Kenapa? Karena mungkin mereka berpikiran, itu pemikiran mereka ini yang harus kita rubah. Takutnya nanti kalau kita dampingi nanti ada persennya, nggak ada. Itu sama-sama gratis. Artinya kita melakukan pendampingan juga gratis. Kita berikan bagaimana bagusnya modal itu untuk apa, kemudian bagaimana untuk pengembaliannya, sehingga mereka tidak perlu khawatir nanti. Oh susah kami untuk ini. Nah, makanya kita lihat produk apa yang mereka mau olah gitu kan. Oh sebaiknya ya, kita berikan masukan gitu. Nah tinggal nanti mereka jalani. Nah, kita punya pembinaan gitu kan. Nah itulah yang kita harapkan dari masyarakat kalau memang ingin melakukan pinjaman tetap berkoordinasi dengan kita, jangan sampai lepas kontrol gitu.